Halo guys, ketemu lagi bareng Thohir di channel Dansel Official. Beli gadget itu kuncinya nunggu saat yang tepat. Kalau kalian sabar dikit, kalian bisa dapetin barang bagus dengan harga yang jauh lebih miring. Nah, buat kalian yang lagi ngincer Samsung, waktunya pas banget nih. Ada beberapa seri Samsung yang harganya udah cukup miring jika dibandingkan pas awal rilis. Padahal performanya masih ngebut dan juga stok barunya masih bertebaran di mana-mana. Nah, di video kali ini kita bakal kasih 7 rekomendasi smartphone Samsung yang harganya turun signifikan. Dan sayang banget kalau dilewatin. Smartphone Samsung turun harga yang pertama adalah Samsung Galaxy A26 5G. Buat kalian yang lagi nyari smartphone mid-range, Samsung yang fiturnya all-rounder tapi harganya terbilang cukup terjangkau, Samsung Galaxy A26 5G ini jelas kandidat yang kuat banget ya. Smartphone yang dirilis pada tanggal 10 April 2025 ini sekarang udah resmi mengalami penurunan harga. Soal layar, smartphone ini sudah menggunakan panel Super AMOLED yang benar-benar manjain mata penggunanya. Warnanya juga padat, hitamnya juga pekat, dan view angle-nya luas banget. Buat scrolling sosmed ataupun gaming tipis-tipis, smartphone ini sudah memiliki 120Hz refresh rate-nya. Jadi animasinya smooth banget, tanpa ada drama patah-patah pas lagi scroll sosmed. Desainnya pun juga sekarang makin minimalis dengan key island di samping yang bikin gripnya enak banget dan juga nggak licin. Lanjut ke dapur pacunya, Samsung membekali A26 5G ini dengan chipset Exynos 1385. Buat pemakaian harian udah cukup lah, multitasking juga cepat, buka tutup aplikasinya juga udah lancar banget. Buat kalian yang hobi ngegame, smartphone ini masih sangat mumpuni buat libas game kompetitif kayak MLBB ataupun PUBG M di grafik yang high dengan frame rate yang stabil. Suhunya juga terjaga dengan baik, jadi nggak berasa megang setrikaan pas lagi push rank. Nah, ini bagian favorit para kreator yaitu kamera. Lensa utamanya 50 megapiksel yang udah dilengkapi optical image stabilization dan punya lensa ultrawide 8 megapiksel. Hasil fotonya pun tajam, dynamic range-nya luas, dan yang paling penting buat rekam video ataupun bikin konten TikTok, hasil videonya stabil banget meskipun kita rekam sambil jalan santai. Nggak perlu gimbal tambahan. Dukungan software-nya juga jadi nilai plus. Kalian dapat jaminan update OS panjang. Jadi smartphone ini bakal awet dipakai 3-4 tahun ke depan. Samsung Galaxy A26 5G juga udah punya rating IP67, fingerprint di samping, dan juga masih support micro SD. Di daftar yang kedua adalah Samsung Galaxy A36 5G. Pertama, dari segi visual, layarnya mempunyai ukuran 6,7 inci dengan panel Super AMOLED. Kualitas panelnya pun nggak perlu diragukan lagi. Resolusinya Full HD+, refresh rate-nya 120Hz, dan punya peak brightness hingga 1900 nit. Jadi dipakai panas-panasan di luar ruangan, layarnya masih terlihat jelas sekali. Kalau sebelumnya kita sering debat soal chipset di A36 ini, Samsung akhirnya kasih kita Snapdragon 6 generasi ketiga. Ini upgrade yang kerasa banget buat efisiensi daya dan juga performa gaming di kelas menengah. Mau push rank ataupun sekedar multitasking, pindah-pindah aplikasi berat rasanya jauh lebih enteng dan adem jika dibandingkan generasi sebelumnya. RAM-nya lega, berkapasitas di 12GB dan internal memory hingga 256GB. Geser ke bagian kameranya. Setup belakangnya masih familiar, memiliki kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel dengan OIS, 8 megapiksel ultrawide dan juga 5 megapiksel makro. Di kondisi siang hari, ketajamannya dapat banget. Terus warnanya juga funky, alias Samsung banget lah. Tapi yang bikin beda itu processing gambarnya. Berkat kartu grafis dari Snapdragon baru, low light fotografinya lebih minim noise. Kecepatan chargingnya pun juga akhirnya naik ke 45 watt dengan baterai berkapasitas di 5000 mAh. Ngecasnya pun juga sekarang jauh lebih ngebut, nggak perlu nunggu lama kayak seri A sebelumnya. Untuk durabilitas, dia sudah pakai Gorilla Glass Victus Plus depan belakang.
dan tetap punya IP rating 67. Di bagian speakernya pun juga udah stereo, menggunakan fingerprint under display dan tentunya udah ada NFC-nya. 3, Smartphone turun harga yang ketiga adalah Samsung Galaxy A56 5G. Pertama, kita ngomongin build quality depan belakang ya. Udah diproteksi dengan Gorilla Glass Victus Plus dan framenya menggunakan jenis aluminium. Genggaman premium dan juga solid serta dingin. Kalau kena AC, khas flagship banget lah. Lanjut ke bagian layarnya, smartphone ini memiliki panel 6,7 inci Super AMOLED 120Hz. Resolusinya Full HD+, tapi yang bikin mata enak itu brightness-nya bisa tembus di 1900 nit. Jadi, kalau kalian pakai buat maps di bawah terik matahari, aman banget. Bezelnya pun juga udah makin tipis dari seri sebelumnya. Nonton Netflix ataupun main game jadi makin immersif. Nah, masuk ke dapur pacunya, Galaxy A56 5G ini ditenagai oleh chipset Exynos 1580. Buat daily driver mulus banget, berkat One UI terbaru dan kapasitas RAM mencapai 12 GB. Di belakang ada setup triple kamera 50 MP untuk kamera utama dengan OIS, 12 MP ultrawide dan juga 5 MP makro. Hasil fotonya pun juga khas Samsung banget, vibrant, tajam, dan HDR-nya juara. Sektor fotografinya juga minim noise, tapi upgrade sebenarnya ada di kamera depannya. Meskipun angkanya turun jadi 12 MP, sensor ini baru dan juga jauh lebih berkualitas dibanding 32 MP yang lama. 4, Smartphone Samsung turun harga yang keempat adalah Samsung Galaxy S25 FE. Waktu pertama kali S25 FE ini rilis, harganya agak nanggung ya. Speknya pun juga mirip-mirip kakaknya, jadi mending sekalian ke seri S25 biasanya atau stay di seri sebelumnya aja. Tapi pas video ini dibuat, Galaxy S25 FE ini lagi mengalami penurunan harga yang lumayan nih. Dan smartphone ini tiba-tiba jadi kandidat best value yang susah banget buat diabaikan. Pertama, kita ngomongin soal layarnya. Ini bukan layar smartphone mid-range. Kita dapat panel 6,7 inci Dynamic LTPO AMOLED 2A. Namanya cukup kurang familiar, intinya warnanya cerah, tajam, dan sudah 120Hz yang adaptif. Mau dipakai nonton ataupun ngegame, ini udah enak banget. Level flagship lah pokoknya. Build quality-nya pun juga solid. Depan belakang udah diproteksi Gorilla Glass Victus. Plus, framenya juga sudah aluminium. Jadi, feel genggamannya pun juga kerasa mahal banget. Sekarang, masuk ke dapur pacunya. S25 FE ini ditenagai Exynos 2400. Mungkin beberapa dari kalian trauma sama prosesor Exynos. Tapi, Exynos 2400 pada smartphone ini beda cerita. Performanya kenceng banget. Buat daily driver sosmed, multitasking ini sih udah mumpuni banget lah. Apalagi udah jalan dengan OS Android 16 dengan One UI 8 yang super smooth. Di sektor kamera, ini alasan kenapa S25 FE beda kelas sama seri A56 atau sejenisnya. Setupnya lengkap, ada 50 MP kamera utama dengan OIS, 12 MP ultrawide dan 8 MP telefoto dengan 3 kali optical zoom. Baterainya pun sudah 4900 mAh, sedikit di bawah 5000 mAh sih. Tapi karena chipsetnya efisien, ini udah bisa awet seharian. Fitur keren lainnya yaitu terdapat IP68, 15 watt wireless charging, support wireless charging, Samsung DeX, dan udah pakai USB-C versi 3.2. 5, Next, di list yang kelima adalah Samsung Galaxy S24. Flagship compact yang kecil-kecil cabai rawit ini harganya juga udah terjun bebas. Buat kalian yang udah capek sama smartphone dengan dimensi jumbo, S24 ini bisa jadi penyelamat kalian. Dengan layar 6,2 inci Dynamic LTPO AMOLED, smartphone ini pas banget dioperasikan dengan satu tangan aja. Enteng dan juga kompak. Visualnya pun juga juara. Bezelnya tipis banget, simetris, dan pastinya udah 120Hz adaptif. Mau dipakai scrolling medsos ataupun nonton Netflix di bawah matahari terik, panelnya tetap nendang dengan brightness sampai di 2600 nit. Samsung emang nggak pernah gagal kalau soal layar. Sama halnya dengan Galaxy S25 FE tadi, smartphone ini juga mengandalkan tenaga Exynos 2400 yang performanya udah terbukti kenceng.
Dan jangan lupa nilai jual utamanya yaitu Galaxy AI. Fitur Live Translate, transkrip assist buat yang males nyatat pas meeting, semuanya berjalan mulus di sini. Ini fitur flagship mahal yang sekarang bisa kalian dapetin dengan harga lebih miring. Terus soal kameranya, memiliki setup triple kamera. Lensa utamanya 50 megapiksel, telefoto 3 kali optical zoom, dan ultrawide 12 megapiksel. Untuk bagian fotografinya juga masih salah satu yang terbaik di kelasnya. Untuk baterai emang cuma memiliki kapasitas di 4000 mAh aja. Tapi berkat efisiensi chipset barunya, smartphone ini kuat nemenin aktivitas kalian seharian penuh dalam skenario pemakaian yang normal ya. 6, Next, smartphone Samsung turun harga yang keenam adalah Samsung Galaxy S24 FE. Seri ini juga jadi salah satu deal terbaik buat kalian yang pengen ngerasain experience flagship Samsung tanpa bikin dompet kempes. Smartphone ini udah premium banget. Bagian depannya sama belakang udah diproteksi Gorilla Glass Victus Plus. Frame-nya dari aluminium. Dia juga udah tahan air dan debu IP68. Jadi aman lah buat kehujanan ataupun main air. Untuk panelnya 6,7 inci Dynamic AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan brightness sampai 1900 nit. Bezelnya emang nggak setipis kakaknya yang seri S24 biasa ya, tapi masih enak banget buat dipandang. Masuk ke spesifikasi SIM-nya, S24 FE ditenagai dengan chipset Exynos 2400E. Ingat ya, ada huruf E-nya yang artinya ini versi yang efisien dari chip flagship mereka. Performanya juga tetap ngebut buat multitasking, berat ataupun gaming kompetitif, ini udah lebih dari cukup. Nah, karena smartphone ini sekeluarga dengan S24, dia juga udah full support Galaxy AI. Jadi experience-nya beneran sama kayak smartphone Samsung yang harganya belasan juta. Sektor kameranya juga nggak main-main. Kamera utamanya 50 megapiksel udah ada OIS. Hasil fotonya pun juga khas flagship Samsung. Tajam dengan dynamic range yang luas dan warnanya yang hidup. Dengan harga sekarang yang udah turun jauh, kalian bisa dapetin lensa telefoto 8 megapiksel dengan 3 kali optical zoom. Baterainya 4700 mAh dan cukup awet lah buat nemenin serian. Chargingnya juga masih khas Samsung dengan kemampuan 25 watt. Belum yang paling ngebut tapi jauh lebih aman dan juga 7, stabil. Smartphone Samsung turun harga yang terakhir adalah Samsung Galaxy S24 Ultra. Smartphone yang pas rilis ini harganya bikin dompet nangis ya. Tapi sekarang di akhir tahun 2025 harganya udah terjun bebas. Penurunan harga ini yang cukup jauh, bisa beda 6-7 jutaan dari harga rilisnya di pasaran tahun lalu. Nah, pertanyaannya, dengan harga yang udah miring ini, apakah dia masih layak jadi daily driver kalian? Jawabannya masih banget. Frame-nya ini udah pakai bahan titanium, rasanya solid dan juga enteng. Layarnya flat dan panel Dynamic LTPO AMOLED-nya dengan bentang layar di 6,8 inci ini punya peak brightness hingga 2600 nit. Mau dipakai di bawah matahari pun juga udah masih kelihatan jelas. Prosesornya juga kenceng banget. Dia pakai Snapdragon 8 generasi ketiga for Galaxy. Chipset ini di overclock khusus untuk Samsung. Untuk kebutuhan multitasking, rendering video sampai nge-game rata kanan. Performanya masih kenceng-kenceng aja. Lanjut ke sektor kameranya yang jadi alasan utama orang beli Samsung seri Ultra ini. Sensor utamanya 200 megapiksel, tapi bintang utama sebenarnya ada di lensa periskop 50 megapiksel dengan 5 kali optical zoom. Buat yang suka nonton konser, zoomnya ini masih jadi salah satu yang paling ampuh buat dapetin file video dengan zoom yang cukup jauh. Ditambah lagi, ada S Pen bawaannya yang belum ada lawan sepadan sampai sekarang pun. Buat tanda tangan dokumen ataupun coret-coret, fitur ini kepake banget. Nah, sekian adalah beberapa rekomendasi dari HP Samsung yang harganya udah cukup miring pada tahun ini ya, akhir tahun 2025. Nah, ini kesempatan kalian buat mampir ke Dansel buat nyari handphone yang masih stok lama dan juga masih baru nih, dengan harga yang jauh lebih murah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa komen-komen di bawah. Nanti kita akan bikin video apa lagi. See you next video. Dansel, pusat HP dan laptop.